Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap atau Bapak berharap kalian semua dengan kabar baik dan kabar sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya di materi kemarin kita sudah belajar tentang apa sih itu pengertian produksi, konsumsi, dan distribusi dalam materi pelaku dan kegiatan ekonomi ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori perilaku produsen yang ada di halaman 41 dan seterusnya. Nah, dalam teori perilaku produsen kali ini, yang pertama itu ada teori produksi dengan satu faktor input yang berubah. Apa itu, Pak? Yaitu teori yang sederhana ini menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Gambaran tersebut mengasumsikan bahwa faktor produksi lain bernilai tetap, baik modal, alat, tanah maupun faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau dalam bahasa Inggrisnya the law of diminishing return, menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak bertambahnya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Nah, contohnya, seorang petani memiliki satu lahan pertanian. Awalnya dia mengerjakannya sendiri karena mempunyai 2 orang anak. Lahan yang dimiliki dibagi dengan anak-anaknya. Jumlah pekerja yang mengerjakan lahan itu memang bertambah, tetapi hasil yang diperoleh pun harus dibagi dengan kedua anaknya itu. Bila si anak memiliki anak, yang berarti itu cucu, maka harus terbagi lagi dengan cucunya. Begitulah seterusnya. Nah, perhatikan tabel dan grafik di bawah ini. Itu ada tanah, tenaga kerja, total produksi atau produk total, produk marginal, produk rata-rata, tahap produksi. Nah, itu tenaga kerjanya itu berubah-ubah dari tenaga kerja 1 sampai ke 10. Bahwa di tabel ini itu bisa digambarkan atau bisa dibuatkan grafik sebagai berikut. Pada tahap 1 kita lihatnya, kita buat tabelnya yang sudah kita baca, tabel yang sudah jadi ini. Tapi sebelum baca tabel ini, kalau mau buat produk marginal, produk rata-rata, tentunya ada rumusnya, yaitu ada AP atau yang keterangannya average produk, hasil rata-rata, hasil produksi rata-rata, sama dengan total produksi dibagi jumlah tenaga kerja atau labor. Yang kedua, rumus yang kedua itu ada MP untuk mengetahui marginal produk, bahwasanya sama dengan TP dibagi L, dibagi labor.
Nah, itu kalian sudah tahu rumusnya, dan kita baca kurva yang ada di LKS halaman 42. Di tahap 1 itu ada 100, total produksi ada 100, 300, 600. Dan jadinya kita buat kurvanya itu yang terakhir, yang di garis itu 600. Yang di tahap 2 itu ada 880 sampai 1990. Nah, yang mendekati 1190 itu berapa? Yaitu 1200. Maka tabelnya atau kurvanya, garisnya ditarik ke yang dekat 1190, yaitu 1200. Kemudian tahap ketiga itu ada 1190, ada 1100, ada 1100 dan 700, dan yang ditarik itu ada 700. Itu total produksi. Nah, untuk produk rata-rata itu sudah tertera. Itu juga tentunya yang terakhir yang di garis seperti itu. Itu contohnya. Yang pertama ada yang tahap pertama ada 200, ya ditarik produk rata-ratanya di 200. Tahap kedua ada di 170. Yang tahap 3 ada di 70. Ya pokoknya yang terakhir itu dibuat garis. Nah, yang selanjutnya itu ada teori produksi dengan dua faktor input yang berubah. Dalam teori produksi ini kita akan mengenal istilah isokuan dan isokos. Isokuan atau isokos dulu itu adalah kurva yang melukiskan total biaya produksi yang sama. Sedangkan kurva isokuan melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal. Nah, ini yang ada di PPT. Ini contohnya, itu ada isokos dan isokuan, itu sudah jelas. Kalau isokos itu untuk apa? Melukiskan biaya produksi. Kalau isokuan itu melukiskan total kuantitas produk yang sama. Dari contoh yang ada di LKS, misalnya yang isokuan, kombinasi 1 menunjukkan bahwa 2 unit tenaga kerja dan 14 unit modal digunakan untuk menghasilkan produksi yang diinginkan sebesar 2000 unit. Adapun kombinasi 2 menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 4 unit tenaga kerja dan 8 unit modal, sampai beberapa kombinasi yang memungkinkan. Adapun kurva isokos menunjukkan gabungan-gabungan atau kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dan dengan menggunakan modal tertentu. Misalnya, kombinasi 1 menunjukkan dana sebanyak 600.000 hanya dapat diperoleh 24 unit modal dan tidak memperoleh tenaga kerja, sedangkan pada kombinasi 1 memperoleh 10 tenaga kerja dan 16 unit modal, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dapat dihasilkan disebut fungsi produksi. Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dan faktor-faktor produksi
atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Secara sistematis, fungsi produksi ini dapat dirumuskan atau rumus fungsi produksi itu I sama dengan F dalam kurung C LRT. I adalah kuantiti atau jumlah barang yang dihasilkan, F adalah fungsi simbol persamaan fungsional, C adalah capital atau kapital modal, L itu labor atau tenaga kerja, R itu research atau sumber daya alam, T itu teknologi atau teknologi dan kewirausahaan. Dari rumus ini bisa disederhanakan lagi menjadi I sama dengan C plus L, yang mana I adalah kuantitas sama dengan modal ditambah jumlah tenaga kerja. Nah, dari persamaan ini perusahaan dapat menghasilkan output 5 unit menggunakan 2 unit modal dan 3 unit tenaga kerja. Ketika tenaga kerja ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat menjadi 7 unit. 2 unit meningkat. Nah, selanjutnya ketika modal ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat sebesar 8 unit. Begitu juga seterusnya. Itu fungsi produksi. Nah, sekarang kita masuk ke biaya produksi. Dalam kegiatan perusahaan, biaya produksi dihitung berdasarkan jumlah produk yang siap dijual. Biaya produksi sering disebut sebagai ongkos produksi. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar atau sampai di tangan konsumen. Nah, jenis-jenis biaya produksi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada biaya tetap atau fixed cost dalam kurung FG, itu biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bertanggung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya penyusutan peralatan. Peralatan itu apa, Pak? Ya seperti ya yang di toko, di perusahaan konveksi ya peralatannya mesin jahit. Penyusutan mesin jahit itu ada penyusutannya. Kita beli pertama itu 20 juta. Nah, semakin bertahun maka peralatan tersebut atau barang jahit ini, mesin jahit ini itu akan berkurang harganya. Nah, itu namanya penyusutan. Sewa gedung atau penyusutan gedung. Nah, tentunya kita menyewa gedung itu tetap, seperti perusahaan semuanya lah. Kalau mau sewa gedung tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu sama, dikontrak berapa tahun, per bulannya, mau bayar per bulan atau per tahun, itu harganya tetap atau yang namanya biaya tetap. Misalnya per tahunnya 20 juta. Nah, maka kontraknya 10 tahun, setiap tahun perusahaan mengeluarkan uang 20 juta selama 10 tahun. Yang selanjutnya itu biaya administrasi. Pajak kalau biaya administrasi itu tentunya ya bisa tetap, bisa berubah. Pajak juga kalau pendapatannya naik, itu tentunya pajaknya akan naik juga. Nah, selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost yang dinamakan atau dalam kurung VJ, yaitu biaya yang jumlahnya berubah sehingga sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contoh, biaya bahan baku dan upah tenaga kerja.
Nah, semakin tinggi produk yang dihasilkan, tentunya bahan baku dan tenaga kerjanya juga naik. Maka dari itu biaya variabel ini atau biaya yang sering berubah-ubah ini tidak bisa tetap, makanya disebut dengan biaya variabel. Tentunya jumlah tenaga kerja itu setiap bulan atau setiap tahun itu pasti berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada biaya total atau total cost, disingkat TC. Itu ada rumusnya, yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Aduh. Yang selanjutnya ada biaya rata-rata atau biaya average cost dalam kurung AC. AC sama dengan, itu ada rumusnya juga, TC dibagi I. Yang kemudian ada biaya marginal atau marginal cost, itu ada rumusnya juga, yang mana AC sama dengan biaya total dibagi dengan kuantitas perubahan biaya total dibagi dengan perubahan kuantitas barang dan jasa. Biaya marginal itu sangat fleksibel. Yang selanjutnya itu ada nah, pelajaran pagi ini saya cukupkan sampai di sini, sampai di biaya produksi. Kita akan belajar lagi minggu depan tentang kegiatan konsumsi. Itu ada teori perilaku konsumen lagi, yang ada tabelnya. Nah, sekian dari Bapak, semoga kalian bisa dapat nilai yang bagus dalam mengerjakan soal nanti, karena Bapak akan kasih soal setelah ini. Nah, dan kalian tuh jangan lupa rajin belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.